bahwa justru PNPM menguntungkan kabupaten kota. Karena kita dengan membangun sendiri dalam rangka pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dana yang terbatas ini tentu tidak mampu menjangkau yang luas. PNPM meringankan tugas Pemda, tugas Bupati dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi siapa-siapa yang akan dibiayai oleh dinas sektoral, kemudian siapa-siapa yang tidak tercover itu yang nantinya akan di-cover dengan PNPM PSC. Dan saya lihat format PNPM ini sangat baik sekali untuk harus kita ikut, karena perencanaannya memang dari bawah, tidak instruktif ke bawah, hingga masyarakat itu memprogramkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau eksekutif menganggap PNPM cuma sekedar tempelan untuk program Pemda, saya kira ini yang mau dirubah paradigma ini. PNPM adalah bantuan daripada pusat dan luar negeri yang membantu kepada daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya MDGs goal. PNPM itu Pak tidak ada duanya. PNPM ini tidak bohong ya. Jadi PNPM itu bisa membantu masyarakat. Ini yang terbukti. Kecil Pak biayanya, tapi dalam pandangan masyarakat besar. Nah, kalau kita melihat di bidang kesehatan, angka kematian daripada ibu-ibu hamil sudah kurang. Juga ibu-ibu bersalin sudah ditangani. Itu bayi-bayi kurang gizi itu sudah ditangani juga. Itu yang besarnya Pak. Kadang-kadang orang yang datang berobat di puskesmas, apakah ibu hamil atau mengecek kehamilannya atau anak-anak dan lain sebagainya, orang-orang rumah tangga miskin, hanya itu yang dibantu oleh dinas kesehatan. Mereka tidak mau cari tahu, yang tidak datang di puskesmas ya urusan mereka. Dengan kehadiran PNPM, itu yang sakit atau yang hamil atau yang anaknya lagi kurang gizi atau itu dicari, dan itu dipaksa, dibujuk, dirayu, dimotivasi untuk bisa datang ke puskesmas. Kita kan memang ada bos Pak, tapi itu operasional, bukan personal. Sehingga itu personal inilah oleh PNPM dibantu, dibelikan sepatu, dibelikan seragam sekolah, diberikan buku dan tas. Melihat anak-anak lain yang memakai seragam yang bagus, mungkin motivasinya untuk datang ke sekolah itu berkurang. Tapi begitu dia mendapatkan baju yang seperti dimiliki oleh teman-temannya, motivasinya untuk datang ke sekolah itu ada. Untuk kelas 1 yang biasanya mereka itu kalau di awal-awal tahun ajaran begini ini banyak yang tidak masuk, alhamdulillah sekarang tidak. Pada dasarnya kan kita hanya mendekatkan masyarakat, itu seperti tadi, mendekatkan masyarakat ke pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan, yang pelakunya adalah yang pelaksana teknisnya harus dari dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Sebab pada dasarnya kan PNPM generasi tidak bawa guru dari PNPM, tidak bawa dokternya, tidak bawa bidannya. Kalau kita belajar dengan PNPM, beres semua Pak. Tidak ada yang menganggap daerahnya tidak diperhatikan. Daerahnya butuh ini tapi yang dibangun ini. Dulu mereka dibiarkan karena Pemda menganggap ini pusat punya biaya. Buat apa kita pusing-pusing? Tapi padahal ini seluruh program ini ada kaitan dengan program Pemda. Tapi kenapa kita biarkan? Nah, oleh karena itu saya mengawasi. Semua praktek-praktek baik itu telah kita catat. Bagaimana mengelola TK yang baik. Bagaimana ternyata harus menyusun RKAS yang diajarkan oleh teman-teman PNPM, yang mulai harus dari tingkat dusun, musyawarahnya sampai desa, sampai kecamatan dan kabupaten. Itu kita muat, tertulis dengan jelas di perda kita, sehingga siapapun bupatinya, siapapun kepala dinasnya, siapapun nanti yang menangani pendidikan dasar di Kabupaten Bualemo, saya berkeyakinan bahwa itu akan berlanjut. Hasil dari Musrembang Kabupaten tanggal 23 Maret 2011, pemerintah daerah terinspirasi dengan program PNPM itu. Terinspirasi dengan itu, makanya suatu program tahun 2012, satu kecamatan harus mendapat 1 miliar. Yang nanti didistribusi untuk semua desa. Nah, ini nantinya perencanaannya sama dengan perencanaan PNPM dari bawah, kemudian ditetapkan oleh masyarakat prioritas-prioritas pembangunan. Karena biasanya masyarakat itu di desa bikin musrembang desa, musrembang kecamatan, duitnya tidak ada. Tapi dengan 1 miliar ini, insya Allah mereka akan bisa memprogramkan kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka cerdas, sehat, dan juga masalah ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan agar dukungan dana dari pusat ini tetap terus, karena sesuai dengan komitmen dari Bank Dunia itu untuk pencapaian MDGs itu sampai 2015. Nah, tapi insya Allah ini bukan hanya berhenti tapi 2015, tapi akan berlanjut terus. Dan ini merupakan juga benang merah antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Perlu ada suatu power untuk bisa mengajak semua pihak untuk komitmen bagaimana bersama-sama kita menanggulangi kemiskinan. Kita sudah sediakan kader-kader yang ada di tingkat desa. Dan semua mereka itu setiap tahapan kegiatan itu kita sudah latih, kita sudah bekali, sudah dipersiapkan untuk harapannya bisa memfasilitasi masyarakat di desa itu yang ada hubungannya dengan kebutuhan mereka terhadap pendidikan dan kesehatan itu sendiri. Mudah-mudahan mereka sudah bisa menggantikan posisi konsultan yang selama ini selalu berada dengan masyarakat itu sendiri. Karena kami sudah rasakan PNPM ini tidak bisa dihilangkan, Pak. Karena itu sudah menyatu dengan kami. Perlu PNPM ini terus saja dilanjutkan supaya anak-anak kami ke depan masalah pendidikan kesehatan itu bisa terus berjalan, Pak.